In the days of Noah, the world was washed by rain. Yet God reestablished his covenant, a promise to begin again, a new life. Out of obedience, Noah built. Out of faith, he walked closely with God. From ruins, God provides refuge. From obedience, he restores relationship. The same God who restored then still invites us now to walk with him, to trust his promise, to begin again. God is not finished. He is the God who restores. Shalom, happy Sunday. Pagi hari ini berkat Tuhan luar biasa. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang masih tetap sama buat setiap kami. Bahkan selalu baru yang boleh kami lihat, yang boleh kami rasakan dan boleh kami kecap. Sebentar kami mau mulai ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir Kau berkati Bapa. Kau yang berdaulat, Kau yang genggam penuh dengan kuasa tangan-Mu Tuhan. Ini jam kudus-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami boleh mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita serukan namanya. Kita percaya setiap hari kita diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku.
Terpujilah nama Tuhan. Kita mau serukan lebih lagi untuk Tuhan kita yang termulia. Serukan yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya.
dalam hadirat Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kau yang setia, Kau yang selalu menopang hidup kami. Kasih-Mu yang tiada berkesudahan Tuhan. Kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah mulut kami, inilah jiwa kami, inilah hidup kami Tuhan, yang akan terus percaya dan mengiring Engkau selama hidup kami Yesus.
mengucap syukur buat setiap kasih-Mu yang tidak pernah berubah, buat setiap kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Sepanjang hari-hari kami tetap melihat kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan selalu ada buat setiap kami. Bahkan di setiap badai sekalipun Tuhan, pelangi tetap kami lihat karena kasih kemurahan-Mu dalam setiap hidupku. Kau yang selalu setia, Kau yang selalu ada. Yesus, ku sembahkan, ku puji-Mu, Tuhan. Haleluya. Tak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Selalu baru dan selalu baru. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Mu, kasih-Mu yang selalu memayungi kami Tuhan, dengan kesetiaan dan damai sejahtera yang mulai tetap kami rasakan di setiap nadi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam kesesakan kami, Engkau selalu ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami mau terus mengikuti-Mu selama-lamanya ya Bapa. Pegang terus kami Tuhan dan jangan pernah lepaskan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Di dalam kesesakan, Kau memberi kedamaian. Firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan, Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu
Ya benar Bapak, Engkau adalah Allah yang sempurna. Mungkin kami sebagai manusia tidak sempurna Tuhan, tapi Kau adalah Allah yang sempurna. Karyamu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau akan menjadikan kami sempurna Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sempurna seperti Engkau. Saat ini Tuhan, setiap hamba-Mu dan jemaat-Mu kami ingin bersatu hati. Kami ingin memfokuskan hidup kami, pikiran kami, mata kami hanya terpandang pada firman-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu lidah dan alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa kami ada di sini bukan suatu kebetulan. Semua adalah tujuan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Thank you Lord, Roh Kudus beracaralah melalui firman-Mu. Kau yang menyatakan kuasa-Mu untuk setiap hati kami, setiap jiwa kami, setiap roh kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom, masih semangat di minggu terakhir Bapak Ibu? Katakan Yesus kita luar biasa. Luar biasa, amin. Hari ini saya akan membawakan materi tentang God's purpose ya. Jadi tujuan Tuhan ya. Ini kenapa gambarnya ada pensil, terus ada Tuhan ini sebetulnya menulis hidup kita ya, seperti ada lagu Kau penulis hidupku. Jadi dalam hidup kita tuh semua Tuhan punya tujuan. Oke, slide kedua kita buka. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini sebelum melanjut ke dalam firman-Nya, apa kita tanya masing-masing di dalam hati kita Bapak Ibu, apa tujuan hidupku? Atau apa tujuan Tuhan untuk hidupku? Kenapa saya kasih silang X, itu tanda merah silang dan satunya centang hijau. Yang seharusnya menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apa tujuan Tuhan untuk hidupku? Bukan apa tujuan hidupku. Tapi kenyataannya di dunia ini semua orang mengatakan, ngapain sih gue hidup? Tujuan hidupku apa sih? Oh yaudah cuma napas, makan, tidur, kerja, pulang gitu. Gak gitu ya saudara ya. Sebagai umat Kristen kita harus tanya dalam hidup kita, apa sih tujuan Tuhan untuk hidupku? Apakah Anda yakin Anda mengetahui dan sedang memenuhi tujuan hidup Tuhan dalam hidup Anda? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau orang normal dari bayi, ini saya skip ya. Kan ada bayi, balita, nanti naik TK, SD, SMP, SMA, ini langsung kuliah. Kuliah terus lah di mana tujuan hidupnya Tuhan? Kasih tangan di terakhir. Soalnya kadang-kadang orang tuh mulai memikirkan tujuan hidup kalau sudah mau meninggal Bapak Ibu. Wah aku nek mau meninggal nanti kemana gitu loh. Biasanya yang tua-tua ya, yang lebih mikirin tujuan hidup saya nanti surga apa neraka ini. Kalau anak-anak muda mah, aku masih muda, aku masih bisa seneng-seneng. Hidupku masih panjang, aku masih sehat. Saya enggak deglok-deglok jalannya, saya masih sehat bisa jalan. Nggak mikirin tujuan hidupnya paling cuma apa? Aku kuliah, aku punya uang, aku kaya raya, aku dipandang manusia, aku sukses. Betul nggak? Itu mata dunia. Setiap manusia pengen hidupnya sukses. Apa sih yang sukses dipandang dunia? Yaitu mungkin seperti yang saya lihat ini. Wah jadi berhasil ya. Next, di slide ketiga. Di dunia kita yang kacau ini dan tidak menentu, mungkin saudara-saudara tahu ya bahwa penguasa kekacauan global tuh saya lihatkan itu China sama Amerika. Gara-gara Amerika emas turun, emas naik, dolar turun. Nah itu kan kurang ajar sekali ya. Dia bisa penguasa global dunia. Pinter banget Trump. Tapi juga agak-agak, ya memang dia otaknya pintar juga ya. Di dunia yang kacau tidak menentu ini kadang sulit untuk mengetahui bagaimana tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apapun keadaan Anda di tengah kebingungan, takut, cemas, mungkin dengan harga pangan yang semakin naik, saya sempat bicara yang jual-jual sembako nih, wah masa ya Cik ya, bulan lalu harga segini, bulan depan sudah naik, waduh tambah naik loh. Mata uang bukannya tambah murah tapi tambah naik Bapak Ibu, betul enggak? Kayaknya dulu misalnya gaji 1-2 juta udah cukup, sekarang kok rasanya kurang terus ya, gitu ya. Ketakutan, cemas dan gangguan dunia saat ini, kita semua dapat memperoleh manfaat dan keyakinan yang lebih teguh
Bila memang Tuhan mewujudkan rencananya dalam hidup kita, kalau kita cuma dengar dunia, kita nggak akan merasa puas. Seperti dikatakan Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau yang kita dengar cuma TikTok, Instagram, Facebook yang isinya tentang naik emas, hari ini naik, hari ini turun. Wah saya mau beli emas, kayak gitu ya. Ini hari ini kan baru kalau untuk ibu-ibu yang punya emas kayaknya happy gitu ya. Karena emas kan baru naik-naiknya ya. Terus perak lagi, apa lagi. Nah itu kacau sebetulnya. Saya kalau cuma ngelihat sosial media, pusing. Aduh ini kok aneh-aneh ya. Kok aku tua piye masa depan kok gini. Jujur setiap manusia pasti punya kekhawatiran enggak Bapak Ibu. Semakin lama semakin orang malas ke gereja, sepi gereja nih. Neng gereja kok ya rak nambahi duitku kok. Neng gereja uripku yo ngene-ngene tok. Aku ya tetap kerja sama seperti kita mengeluh sama pemerintah kita. Mau milih pemerintahnya siapa tetap hidup kita ya gini-gini aja. Ya. Kadang orang kayak gitu. Kalau misalnya mikirin dirinya sendiri. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan diri ini? Maksudnya percaya bahwa Tuhan tuh, oh aku pasti ada berhasil di dalam Tuhan ya. Tentu saja kita tidak bisa menumbuhkan sendiri melalui optimisme dan pemikiran positif kita sendiri. Sebaliknya kepercayaan diri kita itu dihasilkan oleh Roh Kudus yang terutama, walaupun gak secara eksklusif saudara, bekerja melalui kitab suci. Lah kilo kitab suci. Kalau gak pernah baca kitab suci, bagaimana Allah berbicara sama kita Bapak Ibu? Yang ia gunakan untuk menerangi pikiran kita dan menyalakan iman di dalam hati kita. Iman tanpa perbuatan mati, tapi iman timbul dari apa? Pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sudah minggu enggak ke gereja offline, online pun malas dengerin. Kak, saya lebih senang scroll TikTok. Ini saya juga baru senang TikTok nih. TikTok tuh ternyata banyak info yang bagus Bapak Ibu. Tapi ingat ya saudara, jangan lupa kalau kebablasan tuh nanti lupa baca firmannya. Ya. Oke, next slide. Nah, tujuan Allah bagi hidup kita tuh mempunyai dua aspek utama. Yang pertama tujuannya di dunia yang akan datang dan tujuannya di dunia saat ini. Allah dalam Alkitab adalah Allah yang memiliki tujuan Bapak Ibu. Dan bukan hanya tujuan umum tapi punya tujuan yang spesifik. Dia adalah perencana strategis jangka panjang tertinggi di alam semesta. Financial planner atau apapun, kalah sama Allah kita saudara. Dia adalah perencana strategis jangka panjang tertinggi Bapak Ibu. Dia tidak melakukan apapun secara acak atau random sembarangan. Oh, aku mau hidupnya Ruth seperti ini nih. Enggak Bapak Ibu, Tuhan enggak acak membuat saya seperti ini. Ya, dia tidak melakukan apa dan tujuannya meluas dari kekekalan masa lalu maupun hingga kekekalan masa depan. Mencakup tidak hanya takdir akhir ciptaannya tapi juga kehidupan pribadi kita Bapak Ibu. Next slide. Nah ini saya kecil-kecil ya tulisannya ya. Nah ini tujuan Tuhan di dunia yang akan datang kita tahu ayat yang paling terkenal nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 mungkin saya bacakan lagi. Akulah Allah dan tiada yang seperti aku yang menyatakan akhir dari permulaan dan dari masa lampau. Jadi itu Allah ada ya dari masa lampau, masa sekarang ataupun akhir nanti saudara. Kekristenan itu punya kepastian. Saya kemarin lihat statusnya tetangga saya, ada yang khotbah katanya aktivis Kristen. Waduh, aktivis Kristen kok sampai pindah? Lah itu dipertanyakan aktivisnya atau kebenaran firman enggak? Saya yakin di sini nanti enggak ada yang pindah ke agama sebelah ya, jangan ya. Karena kepastian keselamatan sudah di dalam Kristus ya Bapak Ibu. Kristen ini bukan hanya sekedar agama tapi adalah hidup. Kristus tuh hidup di dalam kita. Ya, kalau sekedar agama sedikit kena apa gampang pindah. Gampang hatinya imannya berubah. Ya Bapak Ibu ya. Karena pasangan yang beda agama pindah. Karena jabatan yang lebih tinggi aku pindah. Banyak ya.
Dicontoh juga pemimpin negeri kita di sini juga banyak yang seperti itu ya. Rela menggadaikan Allahnya untuk jabatan yang lebih tinggi. Jangan. Enggak apa-apa Tuhan, aku orang kayak gini yang penting aku tetap setia sama Engkau. Benar enggak saudara? Akulah Allah yang tidak seperti aku yang menyatakan akhir dari permulaan dari masa lampau. Segala sesuatu yang belum terjadi. Firmanku, rencanaku akan terlaksana dan aku akan menyelesaikan segala maksudku. Ingat saudara bahwa Allah akan menyelesaikan segala rencana Allah pada hidup saudara. Dikatakan yuk kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 27-28. 1, 2, 3. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Dan Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di langit. Di atas segala makhluk hidup yang tergerak di bumi. Nah, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kenapa saya ada gambar bejana? Karena Allah menciptakan menurut gambarnya untuk menjadi gambarnya yang kudus itu tidak gampang. Manusia itu sebetulnya dari tanah liat yang tidak ada apa-apanya. Kita tuh tidak berharga. Tapi dibentuk Tuhan menjadi sebuah bejana yang indah. Karena Tuhan punya maksud. Nah, next slide. Nah, inilah tujuan utama Allah, yaitu apa? Menciptakan kembali dunia yang telah jatuh ini dan mewujudkan langit dan bumi yang baru. Ia menebus umat bagi dirinya. Yesus menebus kita ya Bapak Ibu Saudara. Yang bersama mereka ia akan tinggal dan bersama mereka ia akan berbagi kemuliaannya sendiri. Kita baca Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit baru dan bumi baru karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah lenyap. Dan laut pun tidak ada lagi dan aku melihat kota suci, Yerusalem baru turun dari surga dari Allah. Yang telah disiapkan seperti pengantin perempuan yang dihiasi untuk suaminya. Dan pengantin perempuannya ini kita ya saudara ya. Suaminya yaitu Yesus kita sendiri. Dan aku mendengar suara yang keras dari tahta berkata, lihatlah tempat kediaman Allah ada di antara manusia. Ia akan tinggal di antara mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Dan Allah sendiri akan ada di antara mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus setiap air mata dan mata mereka. Dan kematian tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi ratapan, tangisan dan kesakitan. Karena hal-hal yang lama telah berlalu. Dikatakan tujuan Tuhan yang akan datang akan membentuk Yerusalem baru. Kita adalah umat-umatnya yang dipersiapkan menjadi serupa dengan gambarannya untuk menantikan dunia yang baru. Siapa yang percaya di sini bahwa kita akan memerintah dunia yang baru? Loh, gak ada yang ngatakan. Berarti gak memerintah kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu. Harus percaya. Kenapa kita punya tujuan hidup ya karena loh Tuhan aja punya tujuan hidup. Oh kamu akan memerintah dunia baru, Yerusalem. Orang-orang Kristen yang percaya akan bersama-sama dengan dia, bersama kemuliaannya di dalam Yerusalem baru. Amin Bapak Ibu, saya yakin itu. Makanya tadi saya waktu memuji Tuhan saya ketawa. Oh God, kamu luar biasa. Gak mau nangis lah, saya tuh tukang nangisan. Tapi tadi saya pengen ketawa, bayangin nanti memerintah bersama Yesus di Yerusalem baru. Amin Bapak Ibu. Jadi ini jelas janji Allah pada kita. Makanya harus tetap setia ya Bapak Ibu ya. Next. Lah lalu oke. Lah Kak ngomongin masa depan tarsek lah. Hidup saat ini dulu ya. Tujuan Tuhan di dunia saat ini. Tujuan agung Allah bagi dunia yang akan datang sedang dalam proses ya. Maksudnya Yerusalem baru, dunia baru itu baru proses Bapak Ibu. Tapi kita ini di dalam prosesnya Allah ya. Terwujud di masa kini melalui apa? Karya penebusan dan pemulihan Injil Yesus Kristus. Jadi penebusan Yesus itu salah satu proses menghadapi tujuan Tuhan juga di masa depan saudara. Di dalam Kristus dan melalui kuasa transformatif Roh Kudus, Allah sedang bekerja mempersiapkan umat untuk mengisi dunia barunya. Allah bekerja pada setiap diri Bapak, Ibu, diri saya untuk mempersiapkan dunia barunya. Terus nek ada dalam satu hari ngomong, mati aja lah aku. Wes rak sanggup aku urip. Wes masalahku berat. Aku gak usah hidup loh. Lah wong Allah bekerja sama
semua kok lemes. Semangat dia, harus semangat karena ingat bahwa kita tuh punya tujuan Tuhan dalam hidup. Bukan tujuan kita Bapak Ibu, tapi tujuan Tuhan. Tujuannya adalah membentuk mereka sesuai dengan gambar Kristus. Lah, tujuan Allah bagi kita masing-masing saat ini apa? Perubahan karakter kita. Sehingga kita lebih sepenuhnya mencerminkan karakter Allah dan semakin menjalani kehidupan yang penuh kasih dan perbuatan benar dan baik. Karena kita, enggak. Kak, saya masih berdoa, saya juga masih berdosa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi apa? Allah berbicara bahwa tujuan Allah itu mengubah karakter kita. Kalau banyak, saya kemarin waktu care tuh bilang bahwa orang Kristen tuh malah kadang menderita Bapak Ibu. Meskipun kadang saya mungkin kalau dilihat orang, wah hidupnya Dr. Ruth enak ya gini-gini. Tapi untuk mendapatkan hal seperti ini melalui proses penderitaan juga. Saya bilang, di saat orang menyelesaikan tugas dengan mudah materi gampang, saya dikasih yang susah. Di saat orang tesis ini dikasih materi yang kadang di luar nggak biasanya, nyari sumbernya aja susah banget. Di saat orang mungkin konsul 1-2 kali bisa, saya harus ketemu dosennya, nyari-nyari, ngejar-ngejar sampai dibilang nggak menyerah ya ini ya Ruth ya kamu ya. Akhirnya dosennya pun luluh juga. Jadi nggak gampang, meskipun hasilnya itu penuh dengan perjuangan bersama Tuhan. Ya, the next. Lah, di tujuan Tuhan di dunia saat ini berhubungan dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita baca Yeremia 1 ayat 5. Mungkin ibu-ibu saja yang baca ya. Karena ini hubungan dengan kandungan. Yuk, ibu-ibu mungkin bisa membaca ya. 3, yang wanita maksud saya. 3, 2, 1. Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau lahir, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, keren banget loh Tuhan kita. Saya kan program hamil hari-hari ini. Untuk menjadi sebuah janin itu enggak gampang Bapak Ibu. Jadi tapi Tuhan ngomong, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Saya tuh kalau mendengar kata-kata nangis. Wah, amazing banget ya Tuhan. Engkau tuh mengenal aku mungkin sebelum aku lahir di kandungan ibuku. Engkau sudah mengenal aku, berarti sebetulnya Ruth hidup di dunia ini tuh sudah rencana dan kehendak Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Mungkin siapa lagi? Pak Robert hidup di dunia rencana dan kehendak Tuhan. Sebelum perbentuk kandungan itu sudah ada. Nanti pun kalau saya punya anak, saya yakin anak saya sudah dipersiapkan Tuhan. Bahwa sebelum kandungan saya sudah dipersiapkan. Mungkin nanti akan ada waktunya. Seperti itu. Saya percaya itu. Bahwa Allah itu sungguh luar biasa Tuhan, mengenal. Makanya kalau ngomong, orang tuaku gak kenal aku, suamiku gak kenal aku, istriku gak kenal aku, anakku gak ngerti, aku sakit gak mudeng. Loh Allah tuh lebih mengenal kamu, ngomong aja sama Tuhan. Ngapain curhat sana sini, ngomong ke Tuhan. Malah terkadang kalau ngomong sama orang-orang lain tuh malah jadinya masalah ya Bapak Ibu ya. Next, ia telah menguduskan aku sebelum aku lahir, yang telah memanggil aku dengan kasih karunia. Berarti yang memanggil kita tuh bukan karena kita, tapi kasih karunianya tuh. Seperti ada yang berkata, saya tuh dulu nek dikasih tahu orang tua saya mau bertobat, enggak bertobat. Kalau enggak dipanggil Tuhan enggak bertobat. Ya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku dapat memberikan dia kepada bangsa-bangsa lain. Saat kamu diselamatkan, saat kamu dipulihkan, kamu akan menyelamatkan, membawa orang-orang masuk ke dalam kekristenan. Masuk dalam kekristenan di sini bukan berarti harus orang yang dari agama lain pindah ya, enggak harus. Mungkin saudara-saudara kita yang KTP Kristen enggak pernah ke gereja, anak kita yang enggak pernah ke gereja, atau mungkin cucu kita atau anak-anak kita, istri semua malas ke gereja, ajak mereka dalam prosesnya Tuhan saudara. Ya, Allah memiliki rencana bukan hanya untuk tokoh-tokoh terkenal seperti mereka, tetapi untuk kita masing-masing dalam generasi kita sendiri. Saya katakan generasi kita sendiri karena mungkin generasinya saya, generasinya keponakan saya, generasinya mungkin anak care saya, itu berbeda dengan saya prosesnya.
Gak bisa dong Cerut, apple to apple kehidupan Cerut sama kita. Ya memang benar gak bisa. Karena generasi kalian dengan generasi saya berbeda. Gen Z dengan Gen Alpha berbeda. Benar gak? Mungkin zaman dulu kita gak main gadget bisa. Karena gak ada HP Bapak Ibu. Iya gak? Tapi sekarang di rumah gak dikasih gadget. Di sekolah temennya mau pakai gadget semua. Betul gak? Susah loh ngasih tahu anak-anak nih. Saya ngelihat umatnya ini yang ya itu memang persoalan ya orang tua ya. Mungkin bisa dibacakan di Efesus 2 ayat 10 salah satu mungkin. Pak Asmoro mungkin bisa ya Efesus 2 ayat 10 ya Pak. Ada mic enggak? Jadi rencana yang ia persiapkan sebelumnya supaya kita berjalan di dalamnya. Kita baca Efesus 2 ayat 10, mungkin bisa dibuka, saya enggak ada di situ. Minta tolong ya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuh, melakukan pekerjaan yang baik di dalam. Loh Kak, kalau penjahat piye? Loh, kalau orang Kristen jadi penjahat terus dia jadi jahat gimana? Loh, itu tetap prosesnya Allah untuk pekerjaan baik buat hidupnya. Nanti suatu saat Allah yang manggil dia sendiri. Kita nggak usah menghakimi orang yang jahat, orang yang nggak benar saudara. Terkadang kita terlalu sering menghakimi orang-orang di sekeliling kita. Orang itu nggak benar. Padahal hidup kita aja belum tentu benar juga gitu loh. Ini saya juga ngomong ke diri saya sendiri juga ya. Oke, next. Allah dapat menuntun kita dengan cara apapun yang Dia kehendaki seperti ini. Saya bagi menjadi 3. Pertama, melalui firman langsung. Mungkin dengar dari saya firman, wah tadi Dokter Ruth khotbah seperti ini. Wah iya untuk aku ya tidak apa-apa, itu puji Tuhan. Atau kasus yang jarang terjadi. Seperti firman melalui orang lain seperti Paulus. Atau keadaan yang tidak biasa. Lah hati-hati loh naik keadaan yang tidak biasa. Mau mati baru bertobat. Dikasih sakit baru bertobat. Apalagi? Bangkrut baru bertobat. Apalagi? Ditinggal suami baru bertobat. Anaknya meninggal baru bertobat. Gimana? Suaminya meninggal baru bertobat. Jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini keadaannya enggak biasa. Kita mau dari firman langsung aja kita sudah bisa mendengar apa yang menjadi pertobatan dalam hidup kita. Sebelum saya lanjutkan ini kayaknya membosankan. Saya minta semua tos kanan kiri katakan bahwa Allah kita luar biasa. Rencana dalam hidupku luar biasa. Yuk kanan kiri tos ke kanan kiri. Supaya enggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Oke, the next. Saya dulu dididik dari sejak kuliah. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, fokus Bapak Ibu. Saya ingat banget saya Pak Hari dengan pendeta Hari Limanto waktu itu. Saya aja kalau waktu PM, saya kan ikut persekutuan mahasiswa kita medis. Saya aja bicara atau apa, suruh keluar. Keluar kamu. Tegas. Nek di sini termasuk pendeta-pendetanya kalem-kalem. Nanti nek ndak ngamuk kabeh yo, metu kabeh engko dadine ya. Nah, langsung next ya ini intermezzo. Rencana Tuhan terungkap dalam urusan biasa kehidupan sehari-hari. Dan Dia ingin membimbing kita terutama dalam hal-hal penting. Pilihan kita dalam hal ini mungkin tampak biasa. Tapi sebetulnya enggak saudara. Pilihan-pilihan itu tidak hanya membentuk konteks di mana rencana Tuhan dijalankan. Tapi membentuk hidup kita dan berkontribusi pada transformasi hidup kita. Next. Hukum kehidupan tak terhindarkan bahwa manusia membuat pilihan, pilihan itu membentuk hidup kita. Betul enggak? Pilihan bersifat transformatif atau berubah. Baik yang kalian pilih baik atau baik yang pilih kalian buruk, itu akan membawa transformasi hidup kita. Cuma Allah punya rencana yang sempurna dalam hidup kita. C.S. Lewis mencatat bahwa setiap kali kita membuat pilihan, kita mengubah bagian inti dari diri kita sendiri. Bagian dari diri kita yang memilih menjadi sesuatu yang sedikit berbeda dari sebelumnya.
Mungkin ada yang lulusannya akuntansi tapi kerjanya bukan akuntansi. Atau sebaiknya ada yang lulusannya bidan kerjanya malah di bank. Banyak. Nah itu kan membuat jadi hidupnya berbeda Bapak Ibu ya. Ya bersyukurlah kalau yang jurusannya jadi masuknya sama. Tapi kalau enggak tuh nanti akan menang ya. The next. Cuma dalam rencana Tuhan ini ada kata-kata rendah hati dan rasa hormat pada Tuhan itu penting jika kita ingin dibimbing Tuhan. Kalau orang yang enggak rendah hati dan enggak punya rasa hormat sama Tuhan, ya Tuhan tetap mau bimbing sih. Cuma enggak cepat gitu loh saudara. Enggak ngeles gitu ya. Kalau orang yang nurut, ini loh. Wah amazing hidupnya Tuhan. Kita baca Mazmur 25 ya Pak. Tuhan itu baik dan adil karena itu ia menuntun orang berdosa apa? Ke jalan yang benar. Jadi kalau ngomong Kak aku berdosa, ya memang Tuhan menuntun orang berdosa ke jalan yang benar. Bukan orang yang suci ya. Ia membimbing orang yang apa? Rendah hati dalam kebenaran. Dan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Nek kamu orang yang rendah hati, mek goblok sak gobloke, ya diajari Gusti Yesus. Bener enggak? Jadi bukan karena kamu pendidikanmu tinggi. Kalau kamu pendidikanmu tinggi gak rendah hati, ya gak akan belajar. Gak dibimbing Tuhan, benar enggak? Lanjut, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ia akan menuntunnya ke jalan yang harus dipilihnya. Tuhan sendiri mengatakan pada Mazmur 32 ayat 8, aku akan menuntun engkau dan mengajari engkau jalan yang harus engkau tempuh. Tuhan aku akan menasihati engkau dengan mataku tertuju kepada engkau. Weh sayang tenan loh Tuhan baik kita tuh. Pol. Tapi seringnya kita tuh gak nengok Tuhan. Kalau katakan eyes don't lie. Wih. Eyes don't lie. Tuhan tidak pernah berbohong. Matanya tertuju arah kita. Tapi kadang kita berbohong melihat ke yang lain Bapak Ibu. Betul gak? Next. Nah ini agama lah. Tuhan membimbing dan mengajar kita dengan berbagai cara. Melalui firman dan rohnya. Ia juga menasihati kita dengan matanya tertuju kepada kita yang menunjukkan tingkat bimbingan yang lebih pribadi. Kalau orang sekarang ngomong cetas gitu ya. Weh Allah kita membimbingnya cetas gitu ya. Atau cuma Allah kita yang membimbing benar-benar saudara. Next. Tuhan akan secara pribadi membimbing dan mengarahkan kita melalui siapa saudara? Roh Kudus. Membuka pemahaman kita tentang makna dan penerapan firman-Nya pada keadaan hidup kita dan situasi yang kita hadapi. Dikatakan pada Mazmur 32 ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya marah ya. Harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jadi kita tidak boleh bertindak gegabah, keras kepala seperti kuda atau keledai. Jadi nih orang yang suka keras kepala berarti katakan kita keledai, bener ya? Rata-rata kita orangnya keras kepala ya, kuda. Ini tahun kuda Bapak Ibu. Ya, tahun kuda tapi kita bukan kuda-kuda ya. Kudanya nih yang percepat. Tahun kuda itu kan kuda itu ini jangan seperti kuda atau keledai. Kita tidak kuda, tidak keledai. Kita anaknya Yesus, amin Bapak Ibu. Jadi kita bukan orang yang keras kepala atau yang suka marah-marah. Tapi kita mau rendah hati, Tuhan bentuk aku Tuhan gitu ya. Tidak boleh tumpul secara rohani dan memberontak terhadap bimbingannya. Melainkan harus taat dan menyerah. Wes Tuhan aku menyerah wae. Gak iso Tuhan aku. Rak sanggup aku Tuhan. Misalnya gitu ya. Mencari bimbingan Tuhan membutuhkan penyerahan sepenuh hati. Dan iman aktif. Iman aktif itu gimana? Tadi iman tanpa perbuatan mati. Iman itu timbul dari pendengaran akan Tuhan. Iman aktif berarti apa? Yo rajin baca firman, rajin dengerin khotbah, rajin ke gereja, rajin mungkin ikut renungan, baca renungan ya. Seperti yang dia, secara praktis berarti kita juga harus komitmen lebih dahulu untuk mempercayai Tuhan dan melakukan kehendaknya meskipun suka atau enggak suka. Kita harus menolak kecenderungan untuk mengandalkan pengertian kita sendiri dan sebaliknya mencari hikmat Tuhan. Hal ini diperkuat dalam Amsal yang mengingatkan kita bahwa barang siapa mengandalkan akal budinya sendiri berarti ia bodoh. Tetapi barang siapa berjalan dalam hikmat ia akan diselamatkan pada Amsal 28 ayat 26 ya mungkin bisa dibuka sendiri. Kita menemukan hikmatnya ketika kita percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu akuilah dia atau akuilah Tuhan. Maka ia akan menuntun jalanmu.
Kepercayaan sepenuh hati ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan pengertian kita. Ya kita diberikan kepandaian, kepintaran, yaitu Tuhan juga pakai saudara. Jangan berarti mau pakai baju aja, oh Tuhan aku mau pakai baju apa ya hari ini. Wih. Mau melangkah Tuhan aku mau melangkah kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu ya. Ya enggak harus gitu juga saudara. Kita kan punya hikmat pengertian, mau kemana apa ya. Tapi minta bimbingan Tuhan. Tuhan bener gak sih aku mengarah ke sini? Gitu loh ya. Kepercayaan sepenuh hati ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan pengertian kita. Tapi bahwa kita harus adanya penundukan kepada Tuhan dan hikmatnya. Disinilah sebagian dari kita tersesat saudara. Kita hanya mengandalkan apa yang tampak logika bagi kita. Yang lain mengandalkan apa yang terasa benar. Seiring dengan semakin jelasnya hikmat Allah kita harus menerima. Karena untuk mengakui dia dalam segala jalan kita berarti mengakui kekuasaannya dan tunduk dalam ketaatan iman. Misalnya orang mau memulai pekerjaan nih, aku enaknya kerja di mana ya? Nek orang mungkin kayak perawat, dokter apa kan, oh tahu kerja di rumah sakit ya. Tapi kalau misalnya yang di luar jurusan kan, wah aku harus kemana nih? Aku pengen yang gajinya gede gini-gini. Lah ini kita harus minta hikmat Tuhan. Mau ambil jurusan kuliah apa juga minta hikmat Tuhan saudara. Ya karena itu akan menentukan hari inimu sampai nanti ya. Next. Di dalam 2 Tarik 16 ayat 9a mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk memberi dukungan yang kuat kepada orang-orang yang hatinya tidak bercela kepadanya. Jika kita benar-benar ingin melakukan kehendak Allah dan memenuhi rencananya dalam hidup kita, dan jika kita memohon kepadanya, dia akan menuntun dan memberdayakan kita untuk melakukannya karena dia mengetahui hati kita. Gampang saudara. Bikin supaya rencana Allah ada. Gampang. Ingin, memohon, Tuhan hadir. Tidak memohon pun sebetulnya Tuhan sudah hadir. Tinggal menunggu kita. Gampang toh. Cuma kadang kan memohonnya lupa. Udah ngelihat dunia. Wes pokoknya caraku kudu ini. Bener enggak? Next. Roma, kita baca sama-sama ya, Roma 14 ayat 10 sampai 20. Saya yang genap, Bapak Ibu, ini satu ayat. Setelah saya Bapak Ibu, nanti setelah saya Bapak Ibu ya, sampai 2 Korintus 5 ayat 10. Roma 14 ayat 10 sampai 12, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Bapak Ibu. Ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 10, Bapak Ibu. Lah, puncaknya di sini. Tujuan hidup Allah dari kita tuh puncaknya di sini. Untuk nanti penghakiman akhir Bapak Ibu. Yuk kita, jadi di sini dikatakan bahwa kita tuh enggak boleh menghakimi orang lain. Tapi apa? Kita lihat diri kita sendiri gimana. Yuk dibuka slide terakhir nih. Mungkin pelayan Tuhan bisa naik semua ya. Ketika kita menghadap tahta penghakiman Kristus untuk memberikan pertanggungjawaban atas hidup kita. Di dalam Roma 14 ayat tadi ya, kita tidak perlu mundur karena kegagalan tapi dapat mendengar dia dan berkata. Jadi meskipun hidup kita nih gagal tuh kok aku masih dosa terus ya Tuhan. Tapi kita tetap mau mendengar dia, kita mau kembali bersama dia. Karena kita ingin nanti di penghakiman terakhir Tuhan akan mengatakan, baik sekali anakku, baik sekali ciptaanku, benar enggak? Kita akan memuliakan dan menikmati Allah di bumi ini dan akan dengan sukacita memasuki dunia yang akan datang di mana kita akan memuliakan Dia lebih lagi dan menikmati Dia selama. Jadi jangan merasa dalam hidupnya enggak ada tujuan hidup. Setiap kita punya tujuan hidup yang terbaik dalam hidup kita, yaitu Allah yang ada dalam hidup kita. Benar saudara?
Jadi ingat loh ya, jangan mau bunuh diri, mau mati, kayak nggak punya tujuan. Kita punya tujuan hidup. Nanti kita akan menduduki Yerusalem baru. Kita akan bersama prosesnya Allah, menanti Maranatha kedatangan yang kedua kali. Di dalam prosesnya Allah, kita akan mengubah karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Amin saudara. Mungkin kita gagal tapi Allah kita tidak pernah gagal. Dari sebelum kandungan dia sudah membentuk kita. Dia sudah mengenal kita. Menjadikan kita adalah jiwa-jiwa, diri-diri, rohani-rohani yang sempurna di hadapannya. Kamu istimewa Bapak Ibu. Kalian istimewa, kita semua istimewa. Bapak kau setia, kita akan nyanyikan lagu ini. Jangan pernah katakan Tuhan aku gak punya tujuan hidup. Aku gak punya tujuan hidup. Tapi kita sekarang setelah firman ini kita tahu bahwa kita punya tujuan hidup. Baik yang akan datang, baik yang sekarang untuk apa. Pekerjaan kita, pendidikan kita, apa yang kita miliki di dunia ini untuk kemuliaan namanya. Untuk membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam Yesus. Membawa keluarga kita yang jauh masuk ke dalam Yesus. Bersama-sama berproses masuk untuk kita bersama-sama nanti akan memimpin dunia baru. Yesus. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tanganmu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia, selamanya kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Ya Tuhan, kami percaya bahwa tujuan hidup kami hanya di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kau mencelikkan setiap mata hati kami Tuhan, bahwa kami hidup karena tujuan-Mu Tuhan. Kami hidup atas kehendak-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Beracalah maui kami dan jemaat-Mu Tuhan. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tangan-Mu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia, selamanya kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Dan sekarang jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk membacakan, menyampaikan isi pesan sabda yang kudus. Firman tidak akan hilang ketika kami nanti
keluar dari ruangan ini karena Engkau meteraikan dalam ruang Maha Kudus di dalam hati kami oleh Roh Kudus sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua kali. Akan meteraimu itu akan membedakan kami dengan seisi dunia ini. Engkau memberkati hamba-Mu dalam berkat rumah tangga, apa yang diinginkan, apa yang didambakan, apa yang sudah didoakan. Engkau Tuhan tidak pernah terlambat, Engkau juga tidak pernah terlalu cepat. Karena ada waktu Allah di mana kami menaruh iman dan kami mengucap terima kasih atas apa yang belum nampak. Bapak berkati dalam berkat rumah tangga, berkat pekerjaan, sampai kepada berkat pelayanan. Kami hendak mengucap syukur Tuhan dalam bentuk persembahan, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai tanda kasih kami kepada Engkau. Dan boleh kami himpun untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Bapa yang setia, selamanya Kau setia, kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan, kasih-Mu padaku tanpa kesudahan untuk selamanya. Bapa, sapa Bapa. Kau Bapa yang setia, Kau setia, selamanya Kau setia, kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, pernah tinggal. yang tak pernah tinggalkan, kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah jemaat Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Para tebusan-Mu dari yang tua sampai dengan anak-anak, Engkau menilik mereka. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau dengan iman. Dicurahkanlah pada siang hari ini berkat sejahtera, kekuatan, kemenangan, kesuburan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Minta waktu 15 menit.